Baik, pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning RDK masih di Studio 2 Tanjung Pinang TV tentunya, dan juga bersama para narasumber kita. Baik, kami akan melanjutkan perbincangan kita terkait dengan transisi media menuju digitalisasi. Saya akan kembali ke Bang Zek, pemirsa. Bang Zek, nah ini kan digital ini begitu cepat, begitu masuk gitu. Kita tidak bisa menolak dan juga tidak bisa menghindari. Mau tidak mau kita harus ikut hanyut di dalamnya begitu. Nah, Bang, saya mau tanya nih, apakah digitalisasi ini juga ikut menggerus jiwa-jiwa kewartawanan begitu, Bang? Seperti tentu, apa, Bang? Tentu itu sendi-sendi kegiatan kehidupan masyarakat itu tak lepas dari perkembangan teknologi itu sendiri. Iya. Termasuk kita di wartawan. Seperti konsep dan fungsi teknologi itu, bahwa teknologi itu ada untuk memudahkan kerja manusia, termasuk profesi wartawan itu sendiri, bahwa saat ini sarana-sarana yang ada itu memudahkan kerja wartawan berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya, apalagi 10-20 tahun yang lalu. Itu jauh berbeda. Ini sekarang memudahkan semua, hanya wartawan tidak boleh terlena dan tetap pada mengikuti standar-standar kerja wartawan, dan jangan abai dari fungsi dari kode etik dan undang-undang pers. Contohnya yang memudahkan wartawan seperti informasi benar yang banyak terdapat di media sosial itu bukan berita, tapi itu informasi. Jika dijadikan berita, wajib diverifikasi, kemudian dikonfirmasi. Jadi ada 2 tahapan lagi yang harus dilalui wartawan. Jadi bukan kalau ada masyarakat beranggap di jejaring sosial, di media sosial itu ada berita, kalau di undang-undang pers atau di apa itu bukan berita, itu informasi. Karena berita itulah informasi yang setelah diverifikasi, kemudian kalau butuh konfirmasi dia dikonfirmasi. Jadi hingga menjadi layak berita sesuai dengan undang-undang pers. Kalau kita lihat dari kemudahan kerja yang sebenarnya terjadi, kemudahan ini terus bergeser dari tahun dulu. Wartawan itu kesulitan untuk mencari foto, dia harus pakai klisi, kemudian dicetak bolak-balik, kemudian dimudahkan dengan ada kamera cukup filenya aja yang diambil, kemudian sekarang langsung bisa kirim. Itu kan memudahkan kerja. Itulah bagian dari dan ke depan akan cenderung seperti itu. Dan dulu wartawan itu terpaku pada tempat dan waktu. Seandainya saya jadi wartawan di media A, pada jam sekian saya harus di kantor. Karena kalau sekarang tidak lagi, teknologi menjadi memberikan kemudahan itu. Saya bisa ada di mana-mana, dan bukti kerja saya bisa saya kirim ke rekan-rekan, ke tim melalui sarana yang ada atau aplikasi yang ada. Artinya jauh ada kemudahan dan kemurahan dengan sarana teknologi. Nah, mungkin saya ke Bang Denny nih, Bang. Ini bagaimana dengan kalau untuk media cetak ataupun online begitu kan cukup dengan satu foto dan naskah tulisan. Nah, mungkin untuk di televisi kan perlu ada audionya dan juga naskah, kemudian ada juga visualnya begitu. Nah, ini merupakan seperti apa sih, Bang? Lebih sulitkah di zaman digital ini atau memang lebih mudah begitu? Ya, pada umumnya media cetak dengan media televisi ini memang ada perbedaan ya. Kalau di media cetak itu mereka menulis narasi hanya berbentuk dengan ditambah visual berbentuk gambar aja. Di media televisi itu naskah dengan berbentuk visual video. Artinya ketika ada kejadian itu wartawan televisi itu harus ada di lokasi untuk mengambil gambar. Bedanya media cetak dengan televisi, apalagi wartawan televisi di kantornya yang tidak ada di daerah itu, ketika mereka mengambil berita atau menulis naskah, sekarang sudah diwajibkan kontributor atau wartawan televisi itu mengedit langsung gitu, tidak mengirim mentah ke pusat begitu ya, Bang ya. Artinya ketika gambar itu dikirim, diedit, itu dari kantornya sudah memberikan durasi waktu untuk visual
skripnya berapa menit, wawancaranya berapa menit gitu kan. Nah, itu juga ditambah naskah. Jadi kerja wartawan TV terutama yang kontributor di daerah itu double gitu. Berbeda dengan media cetak atau online, mereka lebih cepat. Kalau media televisi terutama yang di daerah yang kantornya tidak ada di daerah itu, mereka diwajibkan untuk mengedit sendiri, membuat naskah sendiri. Baik, saya akan ke Bang Zakmi kembali, Bang. Bang, apakah antara dunia media cetak begitu, media cetak dan online, kemudian juga ada media televisi begitu. Nah, ini kan para wartawan ini diikat oleh kode etik jurnalistik begitu. Nah, ini apakah berbeda kode etiknya atau mungkin ada satu poin atau sama aja atau seperti apa nih, Bang? Aturan undang-undangnya sama, Undang-Undang Nomor 40 dan kode etiknya sama, hanya pola kerjanya yang berbeda karena dia menggunakan media ya, jenis media yang berbeda dalam kalau di TV dia menunjukkan visualnya, videonya, kemudian dicetak, kemudian di cyber dia. Tapi sekarang cenderung lebih memperkecil penggunaannya mulai lari ke sistem digitalisasi, menggunakan sarana internet dan memudahkan kerja, termasuk kawan-kawan televisi dulu. Kalau dulu kawan-kawan televisi harus mengirim kaset ke kantor pusat, sekarang kata seperti Bang Denny sampaikan tadi, mereka bisa mengedit streaming gitu, dan ya, Bang, ya? Teknologi itu memudahkan sendiri bagi wartawannya untuk mengedit berita yang akan dikirim. Oke, baik, Bu Elvi, ini kan pers ini ya kita tahu tadi mereka adalah salah satu 4 dari pilar negara, di mana ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers ini adalah pilar yang keempat membangun negara ini. Nah, Bu, boleh tahu nggak sih, Bu, sinergi pers dengan Pemko seperti apa, Bu? Selama ini antara Pemko Tanjung Pinang dengan pers itu cukup bersinergi. Memang ada kritikan-kritikan kecil, tapi sifatnya itu membangun. Cuman kita harus bisa membedakan mana yang namanya kritikan dan mana yang sifat penghinaan. Jadi masyarakat juga harus bisa memahami itu, karena kita sekarang terikat oleh undang-undang IT. Jangan sampai karena kesalahan jari mengetik resikonya di kita sendiri. Selama ini juga dari Pemko Tanjung Pinang melakukan sinergisitas, salah satunya melalui rilis-rilis berita yang kita kirimkan. Kadang Mbak Dwi ini nih kondisinya sama, kejadian yang kita alami, tetapi berita antara satu media dengan media lain tuh berbeda. Bahkan umpamanya yang satu sumber dana tuh udah jelas dari APBN, tapi dinongolkannya APBD. Nah, itu kan jauh sekali larinya, nanti bisa dituntut. Makanya dari pemerintah kota supaya mereka juga cepat menaikkan berita, kita lengkapi dengan fotonya, juga kita lengkapi dengan sumber berita yang valid dan dengan data-data yang akurat. Selain dari itu juga baru-baru ini pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama Insan Pers yang digagas oleh PWI telah melakukan penanaman pohon yang berada di Quran Center, yaitu di Bukit Manuk. Alhamdulillah teman-teman wartawan pada antusias untuk mengikutinya, dan kami juga sangat senang. Kegiatan itu juga merupakan support dari teman-teman yang berada di OPD ada yang dari Dinas Pertanian membantu pupuk kandangnya, kemudian dari Dinas Pertamanan dari Perkim itu pohonnya bersama LSM Bang kemarin Bangker Juli itu bantu bibit buah, kemudian juga kemarin air dan segala macam dari kelurahan, kemudian untuk pencanggulannya dari Dinas PU, dan kita itu bekerja bersama-sama. Dari sinergi juga, kemudian dari Prokopim juga, IJTI, SNI, alhamdulillah. Kemudian teman-teman di luar organisasi tadi juga ikut dan ikut juga menanam gitu. Kami cukup senang dan semangat. Mungkin ini yang perdana kali di Tanjung Pinang kita melakukan penanaman bersama Insan Pers. Baik, Bu Elvi, sekarang ini kan banyak bisnis pers gitu. Ini kan segala sesuatunya tidak bisa dielakkan dari sifat bisnisnya begitu. Nah, sikap Pemko sendiri atau mungkin seperti apa ini dengan banyaknya bermunculan pers, banyaknya bermunculan bisnis media begitu, Bu? Bagi kami sih silakan saja kalau
media atau perusahaannya itu untuk membuat media sendiri, tapi harus ingat kita ada undang-undang pers yang harus kita ikuti, ada aturan mainnya, kemudian juga undang-undang IT juga itu harus diperhatikan. Jadi tidak sembarang orang, kemudian juga mereka harus sudah ikut UKW lah paling tidak itu. Jadi mereka memahami macam mana penulisan itu yang benar, tidak hanya asal menulis yang penting jadi berita. Kemudian dikonsumsi oleh publik. Kadang konsumsi publik itu tidak disaring pula sehingga terjadi kontradiktif. Kota Tanjung Pinang ini saya rasa sudah cukup nyaman. Jangan sampai apa yang kita buat, kalau berita itu kan memang dari pers ya, tapi kalau masyarakat mungkin bermain medsos mungkin itu bisa menimbulkan kontra di tengah masyarakat, ya efeknya yang nyaman tadi bisa menjadi kacau. Nah itu yang perlu kita jaga bersama. Baik, terima kasih Bu Elvi. Saya mungkin ke Bang Cik. Bang, Abang kan juga ketua SMSI begitu kan, Serikat Media Cyber Seluruh Indonesia. Nah Bang, ini seperti apa sih Bang Serikat Media Cyber ini, maksudnya apa? Apakah media-media online itu harus bergabung di SMSI atau seperti apa Bang? Oke. Sebenarnya kembali ke amanat undang-undang bahwa setiap organisasi profesi itu dianjurkan untuk bergabung ke organisasi, setiap wartawan dianjurkan untuk bergabung ke organisasi profesinya, dan setiap perusahaan pers dianjurkan untuk bergabung ke organisasi persnya. Kemudian SMSI ini sendiri terbentuk 7 Maret 2017 lalu, setelah banyaknya munculnya media cyber, sementara organisasi yang memayunginya belum ada waktu itu. Ada SPS, tapi identik dengan cetak. Ada APLI, identik dengan yang punya asosiasi TV, ada juga radio. Akhirnya dibentuk lah. Dan pada pertengahan tahun 2020 lalu, SMSI ini menjadi organisasi konstituen Dewan Pers karena sudah memenuhi syarat secara organisasian se-Indonesia, dan ternyata anggotanya terbanyak di Indonesia. Bahkan Pak HPN kemarin mengklaim ini organisasi pers terbesar di dunia karena anggotanya paling banyak, hampir 1.400 anggotanya. Untuk di Kepri sendiri sudah lebih 100 anggotanya. Dan mayoritas anggotanya lulus verifikasi Dewan Pers. Hanya ada sekitar 85 sampai 90% itu lulus verifikasi di Dewan Pers. Artinya memang layak berita dan dianggap menjadi dan setiap kegiatannya pun insya Allah bermanfaat bagi masyarakat, karena ini sesuai dengan semangat pers bahwa menjalankan fungsi edukasi, informasi, hiburan, dan kontrol sosial. Hanya selain 4 fungsi ini, dalam undang-undang itu juga diamanatkan bahwa pers itu adalah lembaga ekonomi. Artinya pers itu harus menghidupi dirinya supaya bisa melaksanakan aktivitas pers secara berkesinambungan, karena butuh biaya. Jadi harus menjadi lembaga ekonomi. Mungkin seperti itu apanya. Hanya kadang-kadang kan kawan-kawan banyak beranggapan apakah setiap media yang itu merupakan pers? Tidak semua media yang berbentuk .com.id, .co itu pers, karena ada standar dasar yang disebut itu pers. Pertama, dia wajib berbadan hukum. Kalau tidak berbadan hukum mutlak itu bukan pers. Dan badan hukumnya wajib khusus untuk penerbitan pers online. Kemudian ditambah lagi regulasi oleh Dewan Pers bahwa pimpinan redaksinya wajib menyandang sertifikasi utama, karena sertifikasi pers ada 3 tingkatan, muda, madya, utama, dan banyak aturan-aturan lain. Tapi standar minimalnya dia wajib berbadan hukum, dan badan hukumnya berbentuk penerbitan pers siber. Nah, kalau luar dari itu berarti menjadi media sosial. Iya, menjadi media sosial ya. Baik, saya akan menarik ini. Saya akan ke Bang Denny. Bang, apakah
Tadi Bang Jack menyebutkan bahwa standarisasinya itu minimal ada berbadan hukum, dan tentunya kalau untuk TV ini kan juga banyak nih kita lihat di media sosial, A TV, B TV yang di belakang-belakangnya begitu kan. Ini artinya itu juga termasuk media sosial. Nah, membedakan media sosialnya TV tadi dengan TV yang beneran TV begitu, itu seperti apa Bang? Apakah juga ada standarisasinya dari para wartawannya atau bagaimana? Ya, sama yang dibilangkan sama Bang Jack tadi ya. Di media TV ini juga begitu, berbentuk badan hukum. Saya boleh minum ya Bang ya sebentar. Berbadan hukum. Sama juga ketika untuk dilakukan verifikasi, yang pemimpin redaksi pun harus sudah mengikuti UKW wartawan utama. Bedanya media televisi, kalau di media cetak kan, di media online itu kan memang harus berbadan hukum. Di media televisi membedakan dengan dia televisi atau tidak itu kan gampang aja. Kalau di media televisi dia punya frekuensi sendiri, dia punya program sendiri. Nah, sementara untuk media yang dikatakan di media TV, di media sosial, di YouTube itu bukan media televisi, itu konten pribadi mereka kan. Nah, itu kalau terjadi apa-apa, ada pelanggaran hukum, mereka bukan dikenakan dengan undang-undang pers gitu. Tetapi mungkin lebih ke undang-undang IT barangkali ya Bang ya. IT. Oke. Baik, Bang Jack, tadi sertifikasi wartawan ini seharusnya penting Bang ya, mengingat sekarang ini dengan begitu mudahnya seseorang menjadi wartawan, katakanlah begitu. Apakah ini memang harus benar-benar penting atau seperti apa Bang? Oh, sebenarnya sertifikasi itu mutlak. Dewan Pers pun menyarankan bagi wartawan yang belum lulus verifikasi, lulus sertifikasi atau uji kompetensi, itu disarankan untuk tidak melakukan liputan yang berisiko gugatan. Maksudnya apa itu Bang? Dia lebih pada liputan ekonomi, berita-berita ringan. Nah, kalau yang belum, setelah dia 2 tahun menjadi wartawan, dia dianjurkan untuk mengikuti uji kompetensi. Nah, artinya setelah layak dia itu pun baru uji kompetensi muda tahap pertama. Ada karena sebenarnya kawan-kawan banyak yang minta telepon, kapan kita uji kompetensi, kapan? Tapi karena biayanya besar, tidak lepas dari peran bantuan pemerintah. Di Batam yang sering menyelenggarakan itu, karena di sana tuh PLN-nya membantu, Kapoldanya pernah menyelenggarakan, Pemko-nya juga sudah berapa kali, kemudian BP Batam juga membantu. Jadi hampir setiap tahun ada uji kompetensi di sana. Jadi untuk wilayah Pulau Bintan ini kita baru 3 kali kita menyelenggarakan. 2012 kita laksanakan di kantor Gubernur Lama, 2017 di Ingku Putri. Pernah rekan-rekan dari AJI melaksanakan juga, ada juga organisasi lain, tapi sangat jarang itu terjadi. Dan kalau itu dibebankan, tidak ditanggung oleh pemerintah, biayanya sangat besar ditanggung oleh wartawan, karena mereka harus membayar uang pendaftaran 5-6 juta. Itu belum tentu mereka lulus uji kompetensi. Jadi sangat memberatkan, hingga selain uji kompetensi itu dianggap sulit, tapi sulit sebenarnya ini sulit bagi yang belum mencapai kemampuan di sana. Atau kadang-kadang ada yang iseng, mungkin mereka memperkirakan kegiatan jurnalistik ini adalah mudah, memaksakan diri mendaftar, akhirnya nggak lulus. Karena dia memang kemampuan kompetensi wartawan itu yang diuji di sana, rutinitas. Artinya kompetensi itu memang perlu dibekali oleh para jurnalis atau wartawan ini ya Bang ya. Baik, kita beralih nah Bang, di Pusat Peringatan HPN tahun ini mengambil tema Bangkit dari Pandemi, Pers sebagai akselerator perubahan dan pemulihan ekonomi. Nah, ini menarik juga nih Bang, karena COVID ini juga merubah semua tatanan kehidupan, kemudian juga banyak beredar di masyarakat
bahwa ini hanya konspirasi dan lain sebagainya, dan ini mungkin salah satunya menjadi tugas dari pers itu sendiri. Baik Bang Zakmi, di segmen ketiga nanti kita akan bahas terkait hal itu. Baik pemirsa, setelah jeda pariwara kami akan kembali di Coffee Morning RDK. Tetap saksikan kami hanya di Tanjung Pinang TV.